sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Ancelotti dan staf kepelatihannya senang dengan striker veteran Real Madrid itu. Joselu menjadi angin segar bagi Real Madrid ketika ia tiba dengan status pinjaman dari Espanyol. Tidak banyak yang diharapkan darinya, namun pemain berusia 33 tahun itu berhasil mengatasi rintangan dengan mencetak 11 gol untuk tim. Pada titik ini, statistik tersebut mungkin tampak biasa saja bagi seorang striker, namun yang membuatnya menarik adalah bahwa di antara rekan satu timnya, ia berada di urutan ke-14 dalam daftar menit bermain, mencatatkan lebih dari 1.200 menit sepanjang musim. Meski terjadinya ketidakteraturan dalam menit bermain, Joselu saat ini menjadi pencetak gol terbanyak ketiga di Real Madrid setelah Jude Bellingham 17 dan Rodrigo 12. Joselu telah memainkan semua kecuali satu pertandingan untuk Real Madrid musim ini, tapi dia tidak mendapatkan menit bermain sebanyak rekan satu timnya. Sebagai gambaran, dia mencetak gol setiap 114 menit yang merupakan gol terbaik di tim. Sebagai perbandingan, Bellingham mencetak gol setiap 131 menit, Rodrigo setiap 180 menit, dan Vinicius setiap 149 menit. Akibat ledakannya, media Spanyol AS menyebutkan bahwa Carlo Ancelotti dan staf kepelatihannya sangat senang dengan sikap dan performa Joselu di lapangan. Apakah kesepakatan pinjamannya akan dibuat permanen masih harus dilihat, dan kemungkinan besar akan bergantung pada apakah dia mampu mempertahankan performa mencetak golnya saat ini. Pergantian jitu bikin Real Madrid comeback lawan Almeria. Real Madrid berhasil melakukan comeback saat melawan Almeria. Kemenangan ini diraih karena pergantian pemain yang jitu dari Los Blancos. Real Madrid menerima kunjungan Almeria di Santiago Bernabeu pada pekan ke-21 La Liga 2023-2024, Minggu 21 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Namun, Los Blancos dibuat tertinggal 2 gol di babak pertama. Carlo Ancelotti kemudian melakukan 5 pergantian pemain pada babak kedua, di antaranya memasukkan Brahim Diaz, Joselu, dan Fran Garcia setelah jeda. Real Madrid kemudian bisa membalikan keadaan di babak kedua. Los Blancos mencetak 3 gol melalui Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan Dani Carvajal. Carlo Ancelotti membuat sejumlah pergantian usai Real Madrid tertinggal dari Almeria di babak pertama. Keputusan Ancelotti terbukti jitu dan Los Blancos pun menang. Kami mengubah sistem dengan menggunakan Joselu dan Brahim. Kami mencoba bermain lebih melebar dan mendekatkan Bellingham ke area penalti. Vini Jr bergerak ke dalam dan Fran Garcia di luar untuk memberikan umpan silang. Camavinga dan Ceballos memberikan lebih banyak energi. Mereka yang masuk telah menunjukkan bahwa mereka bisa bermain sejak awal, kata Ancelotti di situs resmi klub. Real Madrid mendapat siulan dari para supporter di babak pertama karena bermain buruk. Ancelotti bisa memahami hal tersebut. Saya memahami mereka karena itu adalah babak pertama yang tidak dapat diterima. Itu masuk akal dan benar, ujar Ancelotti. Chelsea dan Real Madrid saling berhadapan untuk merekrut bek Bundesliga kelas dunia. Chelsea menghadapi persaingan ketat dari Real Madrid dan Manchester City dalam mengejar bek kiri dinamis Bayern Munich, Alphonso Davies. Pemain internasional Kanada yang dikenal karena kecepatan dan fleksibilitasnya yang luar biasa dalam peran menyerang dan bertahan telah menarik minat dari klub-klub top Eropa saat kontraknya dengan Bayern Munich mendekati 18 bulan terakhir. Potensi ketersediaan Davies telah memicu pertarungan transfer dan laporan dari Football London menunjukkan bahwa Chelsea, Real Madrid, dan Manchester City semuanya bersaing untuk mendapatkan kesempatan mengamankan jasa bek kiri berusia 23 tahun itu. Persaingan yang ketat mencerminkan pengakuan luas atas bakat pemain dan dampak yang dapat ia berikan kepada tim manapun. Dalam konteks opsi bek kiri Chelsea, potensi penambahan Alphonso Davies tidak diragukan lagi akan meningkatkan kemampuan bertahan dan menyerang tim. Dikenal karena kecepatan, kehebatan teknis, dan ketajaman pertahanannya, Davies dapat dengan mudah masuk ke dalam starting line-up, menawarkan kehadiran dinamis di sayap kiri. Namun, mengamankan Davies bukanlah tugas yang mudah mengingat minat dari Real Madrid dan Manchester City. Kedua klub memiliki kekuatan finansial dan ambisi olahraga untuk bersaing mendapatkan talenta papan atas, menjadikan perburuan Davies sebagai alur cerita yang menarik di jendela transfer saat ini. Ketertarikan Real Madrid pada Davies juga menambah intrik dalam situasi ini. Raksasa Spanyol ini dikenal karena kemampuannya menarik talenta-talenta top dan bisa menghadirkan tantangan berat bagi pengejaran Chelsea. Diikutsertakannya Manchester City dalam persaingan semakin mengintensifkan persaingan, menunjukkan daya tarik Davies yang luas di seluruh klub elit Eropa.
sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Real Madrid pilih Florian Wirtz sebagai suksesor Luka Modric. Rumor ketertarikan Real Madrid terhadap Florian Wirtz nampaknya bukan sekedar wacana. Los Blancos dilaporkan akan mencoba membajak sang gelandang dari Bayer Leverkusen. Wirtz merupakan berlian muda yang dipoles Bayer Leverkusen dalam 3 tahun terakhir. Ia debut di tim utama Die Werkhof di usia muda dan kini ia jadi andalan Xabi Alonso. Bakat besar Wirtz sendiri menarik perhatian banyak klub top Eropa. Banyak yang berminat untuk mengamankan jasa gelandang 20 tahun tersebut. Bild melaporkan bahwa Real Madrid adalah salah satu klub tersebut. Mereka berencana menjadikan Wirtz bagian dari Los Galacticos mereka. Menurut laporan tersebut, Real Madrid ingin merekrut Wirtz sebagai pengganti Luka Modric. Gelandang veteran itu kontraknya akan habis di musim panas nanti. Real Madrid dilaporkan tidak mau memperpanjang kontrak pemain timnas Kroasia tersebut. Alhasil mereka butuh gelandang top dengan kemampuan istimewa seperti Modric. Wirtz diyakini punya segala yang dibutuhkan untuk jadi penerus Modric. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Real Madrid benar-benar harus siap dana besar untuk merekrut Wirtz dari Leverkusen. Kontrak sang gelandang di Bay Arena masih tersisa 3,5 tahun lagi, sehingga Bayer Leverkusen punya posisi yang kuat untuk mempertahankannya. Real Madrid dikabarkan perlu keluar uang sekitar 100 hingga 120 juta euro agar Leverkusen mau melepaskan sang pemuda di musim panas nanti.